Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini nih? Pada sehatkah? Baik Pak, Alhamdulillah. Baik Pak, sehat Pak. Oke, alhamdulillah ya. Berarti kalian sudah siap untuk menerima gitu ya pelajaran hari ini mengenai materi konsep multimedia interaktif. Nah, jadi hari ini kita bertemu lagi gitu ya di pelajaran desain multimedia interaktif kelas 12 gitu. Nah, untuk pembelajarannya sendiri seperti biasa ya, kita akan mempelajari dan memahami materi terlebih dahulu gitu ya, dan nanti Bapak akan sampaikan. Nah, kemudian nanti akan ada evaluasi gitu, entah berupa tanya jawab, kuis, atau ulangan nanti di akhir pembelajaran ya. Nah, sekarang ini materi yang akan Bapak sampaikan. Nah, mungkin kita langsung ke pengertian dulu ya. Nah, jadi multimedia interaktif itu sendiri terdiri dari dua kata gitu ya, yaitu multimedia dan juga interaktif. Nah, multimedia sendiri terdiri dari dua suku kata, yaitu multi dan juga media gitu. Multi itu berarti banyak dan media itu berarti alat penyampaian pesan gitu ya. Nah, yang dimaksud alat penyampaian pesan di sini itu bisa berupa gambar, audio, grafik gitu ya, suara, nah dan lain-lain gitu. Nah, di sini si media-media tadi yang sudah disebutkan Bapak itu digabungkan dan kemudian bakal bisa disebut menjadi multimedia. Nah, kemudian selain kata multimedia ada juga kata yang disebut interaktif. Nah, interaktif ini sendiri berarti sifat saling melakukan interaksi atau aksi dan berkomunikasi gitu ya. Nah, dari sini berarti multimedia interaktif itu sendiri merupakan alat penyampaian pesan yang kemudian dapat digunakan untuk berinteraksi atau berkomunikasi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian berdasarkan pengertian tersebut, dapat didefinisikan bahwa multimedia interaktif adalah penggabungan antara teks, foto, seni grafis, suara, animasi, dan video yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dan komunikasi dengan produk multimedia. Nah, jadi multimedia interaktif ini merupakan penggabungan gitu dari alat-alat yang tadi sudah Bapak sebutkan gitu. Nah, di sini bisa digunakan dalam beberapa hal gitu ya. Misalnya dalam pembelajaran kita hari ini, kita kan melakukan pembelajaran secara jarak jauh gitu ya. Tentunya kita menggunakan multimedia interaktif seperti PPT yang Bapak tampilkan ini. Nah, ini merupakan salah satu alat atau media untuk berinteraksi atau interaktif gitu ya. Nah, kemudian ada materi yang selanjutnya nih. Bapak mau dari kalian deh yang bacain. Mungkin siapa coba yang mau bacain materinya? Mungkin dari Rahman deh. Rahman karena off ya, off cam. Mungkin gimana nih? Rahman hadir gak? Halo Rahman. Oh, Rahman malah nggak ada ya. Mungkin Rahman kita positive thinking dulu aja gitu ya. Mungkin Rahman lagi ke belakang gitu ya. Nah, mungkin kalau misalnya kalian ada kendala atau misalnya kalian mau izin ke belakang, diusahakan untuk izin terlebih dahulu ya ke guru mata pelajaran kalian, karena kan ketika kita PJJ seperti sekarang ini kita nggak bisa izin langsung ya, diusahakan untuk izin gitu, boleh melalui chat atau melalui on mic langsung gitu ya. Nah, mungkin karena Rahman nggak on cam dan juga nggak bisa on mic gitu ya, nggak tahu kemana. Nah, mungkin yang lain aja deh, dari Nabil mungkin boleh bacain materinya, Nabil. Siap Pak, semuanya Pak? Iya, nah Ya, ini nih. siap. Meskipun secara pengertian multimedia interaktif sederhana, tetapi untuk menjalankannya sangat kompleks karena banyak yang harus dipahami. Bagian input, proses, dan output dari produk multimedia interaktif tersebut adalah bagian yang perlu dipahami sebelum menjalankannya. Oke, jadi di dalam multimedia interaktif itu
sebenarnya bisa disebut sederhana gitu ya, tapi sangat kompleks gitu. Nah, mungkin kita lanjut ke proyek multimedia gitu. Nah, di sini ada teman-teman yang lain nih. Mungkin boleh dibacain ya. Mungkin dari Muhammad Irfan, boleh bacain? Ya Oh, Pak, oke. yang Bagus proyek ya. multimedia ya Pak ya. Ya, Ya, proyek multimedia merupakan peranti perangkat lunak yang berisi informasi, pengetahuan, dan hasil yang ditampilkan di layar komputer. Adapun proyek dapat diedarkan atau dijual kepada konsumen dalam bentuk compact disc atau CD atau melalui internet. Media pendistribusian produk multimedia dapat melalui CD, ROM, atau website. Itu Pak. oke. Oke, terima kasih Muhammad Irfan. Nah, jadi proyek multimedia merupakan peranti perangkat lunak yang berisi informasi, pengetahuan, dan hasil yang ditampilkan di layar komputer. Nah, jadi proyek multimedia itu salah satu contoh penggunaannya itu untuk ditampilkan di layar komputer gitu ya, seperti aplikasi atau website gitu. Nah, selain itu juga bisa bisa digunakan untuk di compact disc atau CD gitu ya. Misalnya kalian nyimpen videonya, nah itu salah satu proyek multimedia gitu. Nah, kemudian ada jenis multimedia interaktif. Nah, jenis multimedia interaktif itu kebagi menjadi dua gitu ya. Yang pertama itu ada multimedia interaktif online dan juga multimedia interaktif offline. Multimedia interaktif online sendiri adalah media interaktif yang cara penyampaiannya melalui jaringan. Contohnya situs web, Yahoo, terus dan lain-lain gitu ya. Misalnya sosial media gitu. Nah, itu salah satu multimedia interaktif offline seperti Instagram, YouTube, aplikasi gitu ya, aplikasi penunjang pembelajaran. Nah, itu salah satu contoh dari multimedia interaktif online. Nah, kemudian ada juga multimedia interaktif offline gitu. Nah, multimedia interaktif offline ini adalah media interaktif yang cara penyampaiannya tidak melalui jaringan seperti yang tadi Bapak sebutkan gitu ya. Seperti CD, kemudian media pembelajaran gitu ya. Nah, media pembelajaran di sini kalau digunakan offline itu tidak bisa untuk digunakan PJJ gitu ya, karena kalau PJJ tentunya kita harus menggunakan jaringan gitu. Nah, sekarang Bapak punya tugas nih buat kalian. Untuk tugasnya sendiri silahkan kalian cari manfaat dari penggunaan multimedia interaktif di dalam pembelajaran gitu. Nah, silahkan kerjakan tugasnya. Bapak kasih waktu selama 30 menit ya untuk mengerjakan tugas ini. Dan selama waktu itu kalian masih tetap bisa bertanya gitu ya ke Bapak jika ada yang belum dimengerti. Nah, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu gak? Oke, mungkin belum ada ya. Silahkan sok kalian kerjakan dulu tugasnya untuk mencari manfaat penggunaan multimedia interaktif. Pak, mau nanya dulu Pak. Oke, silahkan Muhammad Irfan. Buat pengumpulannya gimana ya Pak? Buat pengumpulannya, oke. Untuk pengumpulannya sendiri, silahkan kalian kirimkan saja di Classroom. Bapak sudah bikinkan assignment-nya. Silahkan kalian kumpulkan di Classroom selama maksimal 30 menit dari sekarang gitu ya. Nah, udah 20 menit nih. Gimana tugasnya, udah sampai mana? Muhammad Irfan udah beres belum? Belum Pak, dikit lagi. Oke, dikit lagi ya. Nah, udah 30 menit ya. Coba siapa aja yang udah mengumpulkan ke Classroom? Oke, kayaknya semuanya udah raise hand ya, berarti semuanya udah beres gitu ya, udah dikumpulin. Nah, oke, mungkin alhamdulillah ya semuanya sudah dapat mengerjakan tugasnya tepat waktu gitu. Hebat sekali nih kalian.
karena mempunyai semangat belajar yang tinggi gitu ya. Terus gampang paham juga mengenai materi yang sudah kita pelajari di tadi gitu ya. Nah, mungkin pembelajaran hari ini dicukupkan ya. Semoga materi yang Bapak jelaskan tadi dapat kalian pahami. Sampai sini dulu, semoga kita bertemu di pertemuan selanjutnya gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.